Ya. Kepada protokol hari ini Afizal Mauli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya pada di luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang bersalawat kepadanya mendapat syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah dari Al-Ustadz Dr. Sa'ban MA yang berjudul Larangan Melakukan Kezaliman. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus Masjid Nurul Farhan Pak ya, beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati panitia Ramadan Masjid Nurul Farhan. Seterusnya yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Kemudian yang saya banggakan, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini sudah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki diri kita, menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Siapa-siapa kata Nabi bertemu dengan Ramadan itu, maka mereka akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendambakan ikut beribadah di bulan Ramadan tahun ini, tapi tidak sedikit juga kesempatan itu tidak diberikan. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi malam ini berbahagia kita Bapak Ibu sekalian, diberikan Allah kesempatan kepada kita tahun ini memperbaiki kesalahan, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Mari kita tingkatkan syukur kita atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita bacakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita jadikan Rasulullah SAW
sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi kita dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, baik itu yang menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul ceramah singkat kita yang ditetapkan oleh IPMI pada malam ini adalah larangan berbuat kezaliman. Bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa rubbas shaimin hazu min siyamihil ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya rasa haus dan lapar, atau hanya lapar dan dahaga saja, kata Nabi. Jadi banyak yang bertemu dengan Ramadan, melaksanakan puasa di siang hari, tapi yang ia dapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari situ, mari kita jaga seluruh aktivitas ibadah kita di siang hari dan di malam hari, supaya Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Jadi zalim itulah perbuatan yang aniaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 19. A'udzu azaban kabira. Siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami menimpakan kepada mereka azab yang besar. Jadi kezaliman dalam kehidupan kita mari kita hindari. Nah, jenis-jenis kezaliman itu bisa, yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah peneliti dari barat. Dia berpendapat bahwa Islam itu adalah menjajah pemeluknya. Kenapa? Dia mengatakan bahwa ajaran Islam termasuk puasa ini adalah menjajah. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh. Banyak yang dilarang. Bahkan inilah katanya, kata orang barat itu barangkali kalau orang Sumba tidak asing lagi Buya Hamka. Justru kata Buya Hamka, puasa inilah yang memerdekakan kita daripada hawa nafsu. Jadi selama ini kita kotorkan hawa nafsu, maka datang aturan puasa yang dibawa Islam itu, maka puasa inilah yang kemudian mengkontrol hawa nafsu kita. Kita berbuat zalim, kita berbuat aniaya, tetapi dengan pelaksanaan puasa, hawa nafsu yang besar yang memperbudak kita selama ini itu ditekan, kemudian direm oleh ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah membentengi kita daripada perbuatan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya saja perbuatan syirik. Jadi syirik yang kita lakukan itu adalah termasuk salah satu kezaliman kepada Allah. Munafik dan sebagainya. Padahal syirik itu kan dosa tidak diampuni. Kemudian munafik ini adalah orang berpura-pura. Kita berpura-pura jadi orang baik padahal kita tidak baik. Jadi munafik ini adalah salah satu perbuatan kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke masjid ketika orang ramai, kalau subuh tak datang lagi karena subuh tidak nampak orang. Tetapi kalau nampak orang dia datang, nah ini harus kita hindari. Nah kemudian kezaliman ini juga bisa terjadi kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang manusia ini lebih binatang daripada binatang, lebih iblis daripada
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis sujud kepada Adam, apa kata iblis? Wahai Tuhanku, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sementara dia tercipta dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia. Maka ini kesombongan daripada iblis. Terkadang manusia lebih sombong daripada iblis. Contohnya Fir'aun. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi Fir'aun tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Bahkan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Cuma Fir'aun tidak sampai membakar laut. Tapi kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi justru kezaliman inilah kemudian yang kita belenggu lewat ibadah puasa ini. Jadi banyak orangnya yang pada hari ini mereka lebih zalim daripada binatang. Kalau binatang sama anaknya sayang dia. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada ayam yang punya anak, kemudian datang misalnya binatang yang lain mau mengganggu anaknya, induknya akan marah, dia akan mempertahankan sekuat tenaga. Tapi hari ini banyak kita lihat di berita orang tua yang membuang anak. Ini kan lebih parah daripada binatang ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan ini, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri. Misalnya saja kita bermabuk-mabukan misalnya. Kemudian kezaliman juga kita lakukan, misalnya berzina dan segala macam. Nah, ini adalah merusak diri kita sendiri. Dari kezaliman ini perlu kita hindari. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama. Nabi Adam pernah melakukan kezaliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Adam, wahai Adam, jangan engkau dekati ini pohon. La taqrabu hazihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Silakan kalian bersenang-senang di dalam surga. Makanan yang ada kalian makan, apapun yang ada kalian nikmati semua. Pokoknya untuk kalian semuanya. Cuma saya yang tidak boleh. Jangan kau dekati pohon ini. Tapi Adam dan Hawa tidak juga bisa menahan, karena hawa nafsu tadi. Pohon tadi didekati hingga Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mencampakkan mereka ke dunia. Lalu yang dilakukan apa Bapak Ibu sekalian? Puluhan tahun bahkan ratusan tahun Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya kezaliman tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian lakukan kezaliman, jangan kalian dekati kezaliman, karena nanti di hari kiamat kalian akan merasakan kegelapan. Gelap dunia ini, gelap dirasakan ketika kita melakukan kezaliman. Maka Adam dan Hawa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu kita baca setiap kita sholat. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Yang dilakukan Nabi Adam apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mengaku telah melakukan kezaliman. Ya Tuhan kami telah melakukan kezaliman. Andaikan Engkau tidak memberikan ampun kepada kami dan tidak berikan rahmat kepada kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Jadi merugi kita Bapak Ibu ketika dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Ramadan kali ini yang kita lakukan, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan pada siang hari dengan penuh rasa keimanan, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita semua melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh supaya dosa-dosa kita diampuni.
Karena Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sangat adil. Kenapa saya katakan Tuhan yang sangat adil? Tadi saya bercerita dengan Bapak yang samping kanan saya. Pak, sudah berapa umur? Bapak mengatakan 66 tahun. Saya mengatakan 45 tahun. Nabi Adam, kalau kita lihat sejarah, pendapat sebagian ulama mengatakan usia Nabi Adam itu 1000 tahun. 70 tahun dibandingkan dengan usia Nabi Adam, adakah keimbangan sebandingkah ibadah kita dengan Nabi Adam? Tentu tidak mungkin yang 1000 tahun dengan yang 60 atau 70 tahun. Jadi Allah berikan keadilan kepada kita di mana pada bulan ini Allah sediakan satu malam. Kata Allah, siap. Jadi mari kita Bapak Ibu bersungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita tahun ini adalah ibadah yang paling berkualitas selama usia kita di atas dunia ini. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أبدا يفرد شهر رمضان في سنة لله تعالى سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الصلاة سنة ترويج رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين